Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Iqbal. Di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan ketiga kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas materi HTML dasar itu tentang cara menulis sebuah paragraf atau tentang menggunakan tag P dalam sebuah website. Nah, sekarang di pertemuan ketiga kita ini kita akan belajar tentang heading. Apa itu heading? Heading itu kepala, tapi kalau dalam HTML ya samalah seperti Microsoft Word, heading itu biasanya judul. Entah itu judul besar atau judul ada atau subjudul atau subjudul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buka Sublime Text-nya. Nah, kalian juga bisa buka Sublime Text kalian di komputer kalian atau di laptop kalian. Terus seperti biasa kalian harus men-save terlebih dahulu. Kalian simpan di folder pembelajaran kita yang kemarin, yaitu folder HTML. Terus kalian kasih nama heading.html. Kalian kasih nama heading.html. Nah, jangan lupa ekstensi tipe save as-nya kalian ganti menjadi all file, atau kalau menggunakan Sublime Text itu sendiri tipe save as-nya itu sudah ada HTML. Jadi seperti ini tuh, sudah ada yang khusus untuk HTML ini. Kalian pilih saja yang HTML yang ini, HTML. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Nah, di sini saya mempunyai H1 sampai H6 yang sudah terisi dengan sebuah tulisan judul halaman web IBAN. Nah, sekarang kita akan menjalankan kode kita ini di browser. Nah, jadi seperti ini tampilan dari H1 sampai H6. Nah, di sini kalian sudah pasti berpikir bahwasannya H1 sampai H6 ini fungsinya berbeda-beda. Nah, kalian yang pernah buat sebuah laporan penelitian atau buat sebuah makalah, tugas-tugas sekolah kalian, tentu kalian tidak asing lagi dengan penempatan judul. Itu ada judul besar, judul makalah kalian, terus di bawah judul besar itu nanti kalian taruh judul lagi, baru kalian taruh sebuah paragraf. Ketika dalam sebuah paragraf itu ada sebuah judul, maka kalian taruh judul di bawahnya lagi. Nah, itu penggunaannya sama. Jadi contoh penggunaannya seperti ini. Kita hapus saja yang H4-nya karena terlalu panjang, tapi penggunaan juga sama, nanti kalian juga akan paham. Nah, jadi ibarat saya ingin membuat sebuah judul laporan, tapi laporan ini saya ingin membuat sebuah blog ini berisi sebuah laporan. Saya sini akan mengetikkan H1-nya itu laporan penelitian warung kopi di Indonesia. Nggak usah di Indonesia, di Surabaya ibaratnya, Surabaya. Nah, terus kita buka, kita lihat lagi. Oke, judul besarnya sudah saya buat. Nah, terus yang kedua, saya ingin judul besar ini berada di tengah, berada di sini nih. Judul besar ini berada di sini. Nah, terus caranya gimana? Oke, kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang struktur tag, bukan struktur HTML ya, tapi struktur tag. Nah, struktur tag itu ada name tag, nama tag, terus ada atribut. Nah, di atribut ini diisi dengan nilai. Nah, baru ditutup dengan slash nama tag. Nah, slash nama tag seperti ini. Nah, kalian sudah ingat? Kalian masih ingat? Nah, inilah yang akan kita pergunakan di H1. Oke, nah kita hapus dulu. Di H1 ini kita akan membuat sebuah atribut yang nilainya itu membuat tulisan laporan penelitian warung kopi di Surabaya ini menjadi di tengah. Caranya kita akan membuat sebuah atribut namanya aligen. Aligen itu untuk posisi. Terus posisinya kita taruh di center. Nah,
kita akan melihat. Nah, kita sudah membuat sebuah sebuah judul yang berada di tengah. Oke. Berikutnya judul keduanya, saya ingin membuat sejarah warkop. Nah, saya ingin sebuah sejarah warkop, tapi saya ingin sejarah warkop. Nah, yang ininya saya biarkan di sebelah kiri. Terus di bawah H2 saya ingin menambahkan sebuah paragraf. Nah, terus di paragraf ini saya ingin menuliskan sebuah paragraf yang lumayan panjang, tapi karena di Sublime Text ini sendiri kita sudah disediakan satu paragraf yang lumayan panjang dengan cara kalian tinggal ketik lorem, terus kalian tab. Nah, maka dia akan jadi satu paragraf, tapi dalam bahasa Inggris. Ini paragraf otomatis, biasanya ada di Sublime Text atau teks-teks editor lain juga biasanya ada. Ini memudahkan untuk kita sebagai pendesain web untuk menempati paragraf-paragraf. Jadi sebelum kita menulis sebuah paragraf yang panjang, kita bisa menggunakan ini terlebih dahulu gitu. Nah, oke. Kita ingin paragraf ini nggak sampai ujung tapi ke bawah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kasih BR. Kita kasih BR di mana lagi? Sini. Nah, untuk penulisan BR, agar kalian tidak kelamaan nulis satu-satu, kalian bisa arahkan kursor kalian ke bagian yang ingin kalian kasih BR. Contohnya saya ingin ngasihkan BR di sini, terus di sini, di sini, sama di sini. Nah, itu caranya bisa dengan satu kali ketik. Caranya seperti ini. Kalian taruh kursor kalian di sini, terus kalian tahan kontrol. Nah, terus kalian taruh di sini, terus kalian taruh di sini. Nah, baru kalian tulis BR. Nah, dia satu kali ketik, tapi itu khusus untuk satu kalimat yang sama. Tapi kalau kalian menuliskan kalimat yang berbeda, maka tidak bisa menggunakan hal seperti itu. Oke, nah kita save, kita tap lagi. Nah, oke nih, sejarahnya sudah jadi nih, sejarah warkopnya. Nah, tapi saya ingin sejarah warkop ini di bawah agak jauh dari laporan penelitian. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya udah, sama seperti kemarin, kita kasih BR lagi, kasih BR, terus bawahnya lagi kita kasih BR, kita kasih BR 2 BR. Nah, maka dia sudah sedikit agak menjauh. Oke ya, untuk yang kedua sudah jadi. Nah, anggaplah ini laporan, kita membuatnya menggunakan satu titik sejarah warkop. Oke. Nah, udah satu sejarah warkop. Nah, untuk yang H3-nya saya ingin membuatnya ada di sebelah kanan. Nah, atribut apa yang harus kita gunakan? Sama, atributnya sama seperti yang di atas. Cara menggunakannya gimana? Kita tuliskan atributnya terlebih dahulu, alihkan sama dengan. Nah, kalau kanan apa? Right. Oke. Yes. Nah, dia sudah berada di sebelah kanan. Udah ya, udah berada di sebelah kanan ya. Nah, terus paragrafnya saya juga ingin berada di sebelah kanan. Berarti P, di dalam P ini kita buat atribut yang sama seperti atribut yang ada di H3. Berarti alihkan. Nah, baru di dalam P-nya ini kita copy aja ini. Kita copy sama, kita copy ini sama, terus kita pastikan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, dia berada di sebelah kanan. Nah, untuk cara merapikannya nanti kita akan belajar cara merapikannya agar ini terlihat rapi, nggak panjang satu, nggak panjang dua, nggak panjang salah satunya nggak panjang.
ada kependekan. Nanti kita akan belajar untuk ini untuk merapikannya. Oke. Nah, sampai sini kalian sudah paham. Nah, inilah salah satu kegunaan dari H1 sampai H6 itu. Nah, tapi di sini kita cuma menggunakan H3. Nah, di sini juga kalian belajar menggunakan atribut posisi ya. Di sini saya mengajarkan atribut posisi. Nah, oke. Mungkin sekian materi pertemuan kita yang ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kita yang keempat. Oke, dadah.